Shalom saudara, tidak terasa ya, waktu begitu cepat sudah memasuki seminggu lagi terakhir di bulan Mei. Ya, tetap semangat saudara. Apapun kondisi ya yang tidak menentu ini, ya begitu banyak perubahan terjadi. Ya, satu yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Ya, perkataan Tuhan, ya dan amin, kekal selama-lamanya. Ayo, saya ajak kita, saya dorong kita untuk terus menyandar, untuk bersandar kepada Tuhan. Ya, berpegang kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, ya. Dia tidak pernah terlambat, dia selalu tepat, ya. Walaupun terkadang kita mungkin belum melihat, tapi disitulah iman kita harus bangkit, ya saudara. Saja kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu seterusnya Tuhan di dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami mau berlindung kepadamu Allah yang hidup. Kami mau berlindung kepadamu Tuhan. Kami mau menyandarkan seluruh harapan kami kepadamu. Ketika kami berlindung, ketika kami bersandar kepadamu, kami tidak takut. Kami tidak takut akan bahaya yang ada terlihat oleh mata jasmani kami. Karena kami percaya dengan mata rohani kami, ada Engkau yang menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan, pujian kami, sembah kami, syukur kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pujian kami, Engkaulah mazmur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, kami mau mendengarkan firman-Mu, hikmat hari ini Tuhan. Tuntun kami, terangi jalan kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukuran bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 15 ayat 24 sampai 26. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Nah, Amsal hikmat hari ini memberikan perbandingan antara atas dan bawah. Yang atas, Amsal menuliskan bahwa itu adalah jalan kehidupan dan itu adalah milik orang berakal budi, milik orang berhikmat, milik orang takut akan Tuhan. Ya saudara, sedangkan jalan bawah adalah jalan kematian, ya, jalan menuju kebinasaan, ya. Nah, atas ini kalau kita baca untuk kalau di eskatologis untuk di akhir zaman, ya, itu adalah berbicara tentang surga, ya. Begitu juga sebaliknya untuk jalan menuju ke bawah itu adalah jalan kematian, kebinasaan, ya. Hikmat hari ini waktu saya merenungkan itu jalan atas dan bawah ini bukan hanya bicara tentang kehidupan dan kematian, ya, tapi juga bisa berarti adalah kualitas hidup yang terus meningkat, ya, kehidupan yang semakin baik itu adalah jalan menuju ke atas, ya, spiritual yang kehidupan rohani yang semakin naik, ya. Dan hikmat yang terus bertambah-tambah, kekayaan yang terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan, ya. Itu milik siapa saudara? Milik orang yang berakal budi. Ingat baik-baik, berakal budi berarti dia berhikmat. Ya, dia berhikmat berarti dia adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan adalah sumber hikmat, sumber kehidupan. Ya, ini satu paket saudara. Ya, jadi jangan dibolak-balik, jangan di korting-korting, diskon-diskon, ya.
Dan sumber hikmat itu ada pada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan yang keluar daripada mulut Tuhan. Ya, saudara, pilihan ada di tangan saudara. Ya, apakah saudara terus mau menekuni firman Tuhan, terus mau hidup di dalam takut akan Tuhan? Apakah saudara kerohanian saudara mau terus saudara bangun di dalam pujian penyembahan dan doa kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya? Ya, saya dorong saudara, ayo kita terus bertumbuh mengenal Tuhan, terus bertumbuh mengenal Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, hikmat hari ini, ya, ataupun channel-channel yang membangun spiritual kita, ya, channel-channel kekristenan yang kita tahu memang itu membangun hidup kita, membangun kerohanian kita, ya, itu baik, ya, bangunlah hidup saudara dari dalam, ya. Nanti yang luar akan mengikuti, ya, yaitu kekayaan kerohanian yang terus bertumbuh, hikmat takut akan Tuhan, ya, semuanya itu bertumbuh beriringan, ya, dengan yang dari dalam ini, ya saudara. Hikmat memberikan pandangan ke depan, ya, sehingga orang tersebut tidak terperosok ke dalam lubang yang diciptakan oleh kebodohannya sendiri. Ya saudara, rumah orang congkak dirombak, ya Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Ya, di sini menunjukkan keadilan Tuhan bagi yang lemah dan bagi yang sombong, saudara, yang congkak sombong, ya. Perombakan rumah orang sombong, orang congkak, ya. Keangkuhan itu atau kesombongan itu seringkali digambarkan sebagai fondasi yang rapuh, ya. Orang yang mengandalkan kekuatan, kekayaan, statusnya sendiri, itu dia akan, firman Tuhan berkata, akan dirombak oleh Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan meruntuhkan. Tuhan sendirilah yang akan merombak. Tuhan sendirilah yang akan membinasakan, ya, orang-orang congkak, orang-orang sombong tersebut, ya. Sedangkan batas tanah seorang janda ditetapkan oleh Tuhan, ya. Pada zaman dahulu, zaman Alkitab, zaman kuno, ya, janda dan anak yatim adalah kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi, karena mereka tidak memiliki pelindung, ya, tidak ada pria, ya, kepala keluarga yang melindungi, ya. Mereka mudah ditindas, ya, mereka mudah dicemooh, mudah disingkirkan, ya, dijauhi, ya. Tetapi Tuhan bilang, Tuhanlah pembela mereka, ya. Memindahkan batas tanah adalah cara licik yang sering digunakan orang berkuasa untuk merampas hak mereka, ya. Seringkali juga digunakan oleh penguasa untuk merampas, ya. Ya, saya tiba-tiba keingat dengan kasus Isabel, yang ketika dia merancangkan hal yang jahat untuk membunuh siapa ya, lupa saya, ya, sehingga tanah itu diambil, ya, oleh raja pada saat itu, ya. Kemudian ayat ini juga menegaskan bahwa Tuhan adalah pembela bagi mereka yang tidak punya pembela, ya. Tuhan bertindak sebagai pelindung yang memastikan keadilan bagi orang yang lemah, ya. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci, ya. Rancangan orang jahat, Tuhan tidak hanya melihat tindakan lahiriah, tetapi Tuhan juga memperhatikan motivasi dan niat di dalam hati manusia, ya. Rancangan yang jahat bahkan sebelum dieksekusi, sebelum dilakukan, saudara, ya, itu sudah menjadi kekejian bagi Tuhan, ya, karena bersumber dari hati, ya, hati yang merancangkan, hati yang memberontak, hati yang tidak takut akan Tuhan, ya. Disitulah sumbernya, ya, sehingga kata firman Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan,
Ya, tetapi perkataan yang ramah itu suci dan murni. Ya. Perkataan yang keluar dari hati yang murni, hati yang suci itu merupakan dan penuh kasih, itu membangun sesama, ya. Dan itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata kita adalah cerminan langsung dari kondisi hati kita. Bukankah kata-kata itu juga adalah milik orang berhikmat, ya, milik orang yang berakar budi, milik orang yang sabar, panjang sabar, ya, milik orang yang takut akan Tuhan, saudara, ya. Maka itu hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah terus berjalan dalam koridor Tuhan, ya. Hiduplah, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, ya. Dengan begitu, ya, Tuhan akan mengubahkan hidup kita segaris seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Apa yang bisa kita pelajari daripada hikmat pagi hari ini? Ya, di Amsal 15 ayat 24 sampai 26, ya. Ini adalah satu kesatuan, satu rangkaian, ya, yang memberikan petunjuk kepada kita, ya. Ayat 24 adalah arah hidup. Apakah keputusan-keputusan kita hari ini membawa kita ke atas, makin dekat kepada Tuhan, ya, dan karakter kita semakin bertumbuh, ya, ataukah justru sebaliknya menyeret kita ke bawah, ya, menuju kehancuran. Tidak sabar, tidak bisa kontrol emosi, perkataan banyak dipakai untuk mengutuk, bukan untuk membangun, bukan untuk memberkati, ya. Hidup kita selalu arahkan mengejar kepuasan jasmani, bukan untuk mengejar membangun kerohanian, ya, saudara yang bisa mengoreksi diri, ya, saudara yang bisa sadar, ya. Amsal selalu menegur kita, pedang bermata dua, ya, menegur kita dan untuk juga sekaligus membangun kehidupan kita, ya, saudara. Sikap terhadap sesama kita, apakah kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri, ya, ataukah kita memiliki hati yang peduli dan menghormati hak-hak orang yang lebih lemah, ya. Kita bisa melihat dari sisi kita, apakah kita cenderung menindas yang lemah di pekerjaan, di usaha kita, apakah kita suka memotong ataukah kita suka memang, saudara, kadang di dalam bekerja memang ada orang yang malas, ya, patut untuk kita sanksi, ya. Kita harus tegakkan peraturan, ya. Tapi di satu sisi kita juga harus memberikan teguran, ya. Kita juga harus tegas terhadap mereka, ya. Penjagaan hati dan lidah mengingatkan kita bahwa Tuhan menguji pikiran, ya, rancangan, dan menghargai perkataan yang ramah, ya. Jadi apakah kita sudah memikirkan, merancangkan yang baik, mengucapkan kata-kata yang membangun kepada orang lain, ataukah sebaliknya, ya. Saudara, saya ajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
bersuka cita. Amin. Mari kita pakai mulut kita, pakai lidah kita untuk memuji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkaulah penguasa langit dan bumi, Engkaulah pencipta segalanya Tuhan. Ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan. Bentuklah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu. Oh Tuhan, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami mau melalui hidup kami yang kami bangun di atas dasar takut akan Engkau. Curahkan hikmat-Mu, curahkan Tuhan rahmat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan betapa selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan betapa selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Hamba berdoa, hamba lepaskan damai sejahtera Tuhan, berkat pelindungan penyertaan Tuhan menyertai, menuntun setiap langkah saudara, memberikan saudara kekuatan, memberikan saudara hikmat untuk terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Terima dengan imanmu, katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.